Benarkah hanya orang Kristen yang bisa masuk surga? Benarkah hanya orang Kristen yang bisa masuk surga? Saya Pendeta Tan Hoi Nai, Pendeta Henry Tan Dianta, MBS. Saya dapat pertanyaan, benarkah Pak Pendeta HTD, Pak Pendeta THN, benarkah hanya orang Kristen yang bisa masuk surga? Wahyu 21 ayat 27. Hanya orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan yang bisa masuk surga. Saya ulang, hanya orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan yang bisa masuk surga. Tidak pernah ada ayat Alkitab yang menulis hanya orang Kristen yang bisa masuk surga. Wahyu 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Tidak pernah ada ayat Alkitab yang mengatakan kalau KTP-nya tidak Kristen dilempar ke lautan api neraka itu. Jadi very clear, orang itu masuk surga atau tidak masuk surga, standarnya adalah tertulis atau tidak tertulis namamu di dalam kitab kehidupan. Dari dulu begitu Pak, betul, karena kitab kehidupan pun sudah ada sejak zaman sebelum dunia dijadikan. Wahyu 13 ayat 8, Wahyu 17 ayat 8. Sejak adanya Adam, maka saat itu juga ada kitab kehidupan. Ya. Kitab kehidupan milik siapa? Milik Yesus, anak domba. Ya. Bagaimana supaya nama kita bisa tertulis, Pak Pendeta, di dalam kitab itu? Era perjanjian lama sudah berlalu, jadi tidak usah kita bahas bagaimana Adam sampai Maleaki namanya bisa tertulis dalam kitab kehidupan. Di zaman mereka, era perjanjian lama sudah diwakili oleh 16 nama dan nabi-nabi yang disebut di dalam Ibrani 11 ayat 1-40. Jadi di dalam perjanjian lama itu yang selamat siapa? Habel, Henoh, Nuh, Ibrahim, ya, dan seterusnya ya. Nuh, Ibrahim, terus dan seterusnya. Di situ ada 16 nama ya. Kita akan bahas yang era perjanjian baru saja. Supaya nama kita tertulis dalam kitab kehidupan, ini yang harus dilakukan. 1. Percaya dan dibaptis secara benar Alkitabiah. Markus 16 ayat 16, yaitu secara selam terlentang dalam nama Yesus Kristus. Kisah 2 ayat 38. Iman itu harus kepada Kristus. Artinya Yesus itu Tuhan Allah satu-satunya, Alfa Omega, Maha Kuasa. Iman harus pada Kristus yang menyelamatkan. 2 Timotius 3 ayat 15. Iman kepada si Bapa, iman kepada Tritunggal, iman kepada segitiga tidak laku. Nomor 2, kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Filipi 2 ayat 12. Nomor 3, jangan melakukan dosa maut. 1 Yohanes 5 ayat 16 dan 17. Dosa maut yaitu murtad, bunuh diri, dan menghujat Roh Kudus, menghujat Yesus Tuhan Allah itu. Nomor 4, harus seturut firman dan jangan menyangkal nama Yesus. Wahyu 3 ayat 8, jangan pernah menyangkal. Yesus itu satu-satunya Tuhan Allah, Alfa Omega, Maha Kuasa. Kalau kalian bergereja, yang di gerejamu itu selalu menyangkal Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah, Alfa Omega, Maha Kuasa. Jangan harap namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Meskipun kamu nungging-nungging seperti Matius 7 ayat 2:22. Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat, dan seterusnya. Yesus akan berkata, aku tidak mengenal engkau. Nomor 5, pertahankan
pertahankan sampai mati di dalam Kristus. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Jika mati dipanggil ke rumah Bapa tidak laku, mati dalam iman kepada Tritunggal tidak ada gunanya. Penghakiman satu hakim kelak, di dalam penghakiman kelak hanya ada satu hakim, yaitu Yesus anak domba. Tidak ada option dihakimi oleh para Allah masing-masing agama. Maka dari itu hasilnya mengerikan, yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan, go to the lake of fire, go to hell. Salam, shalom pendeta Tan Hoinai, Bapak Ibu Saudara. Jadi apakah orang Kristen, hanya orang Kristen yang masuk surga? Tidak, ya. Tidak pernah ada kata-kata yang mengatakan hanya orang Kristen. Tetapi yang ada adalah hanya orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Kitab kehidupan itu dapat Anda baca sebenarnya ya. Di dalam Keluaran 32 ayat 33. Siapa yang berdosa kepadaku namanya kuhapus dari kitabku. Itu Yahweh bicara sama Musa. Ayat ini, Keluaran 32 ayat 33 menunjukkan bahwa Yahweh itu ternyata punya kitab. Siapa yang punya kitab? Yesus. Kitab kehidupan. Ya. Itu sebabnya kitab kehidupan sudah ada dari sejak zaman dahulu kala, zaman dunia dijadikan. Terus Bapak Ibu Saudara, di zaman sekarang ini yang penting percaya pada Yesus Kristus, jangan percaya pada yang lain, jangan percaya kepada Bapa, jangan mau ditipu oleh para pendusta-pendusta yang ngomongnya begini, Shalom, demi nama Yesus, ayo kita tinggikan, kita muliakan Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan, 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 bikin mujizat, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Lah Allahnya kapan? Allahnya jangan disebut, soalnya Allahnya tetap Bapa. Yang kayak gitu tidak akan tertulis dalam kitab kehidupan. Ya, kalau Anda mau selamat harus tertulis dalam kitab kehidupan. Ya, yang cuman kusuk gitu demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, nggak laku kayak gitu. Ya, Bapa dalam nama Yesus tidak laku. Aku berdoa kepada Yesus yang aku sebut Bapa, tidak laku. Ya, tidak ada yang sulit sebenarnya. Cuman Anda yang tidak mau ya. Sebenarnya Allah menghendaki semua orang selamat. Oke. Bagaimana dengan yang di luar, Pak? Yang di luar kekristenan, ya? Apakah ada option dihakimi oleh Allah masing-masing? Loh, kok enak? Enggak ada. Penghakiman itu satu hakim. Hakim adil hari kiamat itu siapa? Isa Al-Masih, Pak. Betul. Yesus Kristus, Pak. Betul. Keyakinan apapun Anda, ada 4.300 agama di jagat raya ini. Kitab masing-masing dibuka dan semua hasilnya mohon maaf mengerikan memang. Go to the lake of fire, go to hell. Yang disebut hell itu the lake of fire. Nggak ada option ya Pak, kita dihakimi Allah kita masing-masing Pak, nggak ada. Hakim tunggal di dalam penghakiman akhir zaman adalah Isa Al-Masih. Diakui atau tidak diakui, Anda sudah tahu semua dan Anda sudah dengar semua. Penghakiman itu hakimnya tunggal. Sebenarnya nanti ada dibantu 12 rasul, itu menghakimi ke-12 suku sih. Ya. Terus orang-orang Musa juga menghakimi, penghakiman Musa yang menuduh kamu bukan aku tapi nanti Musa, itu juga ada ayatnya kan begitu. Penghakiman itu ada penghakiman Musa itu untuk orang-orang di zaman Taurat. Lalu penghakiman ke-12 rasul itu untuk 12 suku Israel. Lalu penghakiman anak domba yaitu menghakimi semua orang ya. Tidak ada pilihan lain, pilihannya hanya itu. Setiap orang yang namanya tidak ditemukan dalam kitab kehidupan ya dibuang ke the lake of fire, Wahyu 20 ayat 15 ya. Lalu diulang lagi di dalam Wahyu 21 ayat 27, hanya orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan yang bisa masuk di dalam kerajaan surga. Jadi very clear, tidak ada sih kalimat yang mengatakan hanya orang Kristen yang masuk surga. Tetapi yang benar adalah hanya orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Ya, sebab Adam nggak disebut Kristen, Habel nggak disebut Kristen, tapi ada dalam kitab kehidupan. Ya, Nuh disebut orang benar, ada dalam kitab kehidupan, tapi tidak disebut Kristen. Maka Alkitab benar ya toh. Hanya orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan berlaku sejak Adam sampai nanti kiamat.
Ya, intinya itu. Sekarang kalau Anda mau tercatat dalam kitab kehidupan ya harus percaya pada Kristus Yesus ya, jangan percaya pada Bapa, jangan percaya pada Tritunggal, kagak laku deh ya. Dibaptis yang benar Alkitabiah, selam telentang dalam nama Yesus Kristus. Nanti juga ada baptisan Roh Kudus, itu wewenangnya Yesus ya. Seperti itu. Kemudian jangan pelihara apa itu namanya? Pertahankan iman ya. Ya, pertahankan iman itu Filipi 2 ayat 12 itu ya. Kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar ya. Kemudian jangan lakukan dosa maut, yaitu murtad, bunuh diri dan menghujat Roh Kudus. Kemudian tetap setia pada firman, tetap seturut firman, dan jangan pernah menyangkal nama Yesus ya. Jangan tiap hari dari atas mimbar Yesus melulu disangkal. Baru mangap nih, baru masuk mimbar, tuk gitu kan. Demi nama Bapa, lo. Baru mangap pertama kali sudah menghujat Yesus Allah. Di seluruh Alkitab tidak pernah ada demi nama Bapa. Betul? Baru masuk mimbar, demi nama Bapa. Sejak kapan di Alkitab ada demi nama Bapa? Kalau demi nama itu Yesus. Tapi Bapa itu kan Yesus Allah, muter-muter. 2000 tahun ya. Demikian pula baru masuk ke mimbar sudah, mari saudara-saudara kita tinggikan, kita muliakan Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kalau Allah, jangan kasih tahu ya, bisik-bisik saja. Allah kita tetap Bapak Iblis. Ya. Yang gitu tertulis dalam kitab kehidupan? Enggak. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, demikian. Jadi atas pertanyaan apakah hanya orang Kristen yang masuk surga, jawabannya tidak. Tetapi hanya orang yang tertulis dalam kitab kehidupan. Karena kitab kehidupan sudah ada dari sejak dunia dijadikan. Kalau Kristen itu ya baru ada setelah Yesus naik. Baru ada sebutan Kristen pertama kali di Antioquia kan, Kisah 11 ayat 26. Lalu definisi orang Kristen itu 1 Petrus 4 ayat 16. Harus memuliakan Allah dalam nama Kristus. Nggak pernah ada memuliakan Bapa dalam nama Yesus, nggak ada. Allah dalam nama Kristus ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Ikut sekolah Alkitab di tempat kami gratis. Segera putuskan dibaptis di Cibubur sama saya setiap hari Sabtu atau Minggu. Sedangkan di daerah-daerah lain anytime, mulai dari Sabang sampai Merauke. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.